Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusalli wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di pertemuan yang ke-6 ini bersama saya dengan mata kuliah Studi Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6 setelah kita melewati UTS atau ujian tengah semester minggu kemarin, dan kita kembali melanjutkan perkuliahan online dan virtual atau daring kita kali ini dengan tema kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat seperti yang kita ketahui adalah sesuatu yang luar biasa, extraordinary, yang terjadi pada seorang nabi sebagai bukti kenabian. Menurut kontennya, mukjizat terbagi dua. Mukjizat hissi, ya, yang bersifat indrawi atau konkret. Nah, misalnya mukjizat para nabi dahulu, tongkat Nabi Musa bisa dilihat oleh umat di zamannya, bisa mengeluarkan sinar, kemudian bisa memukul tongkat sehingga membuat laut menjadi terbelah. Kemudian mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu semuanya bersifat hissi. Yang kedua adalah mukjizat yang bersifat maknawi atau abstrak dan punya sifat abadi dan eternal. Kalau tadi bersifat temporal. Lalu yang maknawi ini adalah yang berlaku pada mukjizat Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan selain hissi, ya, karena berupa ayat-ayat yang kita bisa lihat, kita bisa baca, kita dengar, juga bersifat maknawi, abstrak, punya makna yang bisa dinalar, di logika, dan dimasukkan dalam pikiran yang tidak terlihat atau abstrak. Selain itu, Nabi juga mempunyai mukjizat yang bersifat hissi, ya. Itulah keistimewaan daripada Khatamul Anbiya wal Mursalin. Di antaranya Nabi bisa mengeluarkan air mancur dari sela-sela jarinya. Nabi bisa berbicara dengan pohon dan batuan, kerikil, tasbih ketika dipegang oleh tangan Nabi. Nabi bisa membelah bulan dan seterusnya. Itu adalah semuanya mukjizat yang bersifat hissi, ya, dan berlaku sementara atau temporer. Yang melihat, yang menyaksikan hanya orang-orang yang hidup sezaman Nabi. Beda dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat abadi dan teragung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku sepanjang kita pun bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Mengenai mukjizat ini terdapat dua pendapat yang berbeda tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari luar atau faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Sementara yang lain berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari Al-Quran itu sendiri atau faktor internal. Itu dua pendapat yang berlawanan. Namun fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan dan menjelaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa aspek dan segi
Di antaranya keindahan bahasanya, munasabahnya, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, bilangan angka-angka dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di situ ada nilai kemukjizatannya, atau istilah lain nilai ijaznya, kemukjizatannya. Adapun pengertian mukjizat sendiri secara bahasa atau etimologi, kata mukjizat itu aslinya mu'jizatun. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Namun pengertian ini bukanlah pengertian yang dimaksud dalam istilah agama Islam atau istilah yang kita kaitkan dengan Al-Quran ini. Karena mukjizat sendiri berasal dari bahasa Arab. Kalau kita lihat kamus Al-Munjid misalnya, akar kata mukjizat adalah a'jaza. Dari kata ajaza yang berarti lemah. Kemudian ketambahan alif di depannya menjadi ajaza, melemahkan. Dari ajaza fa'ala kemudian ditambahkan alif di depan itu af'ala, yang artinya lemah. Kemudian ketika ditambahkan alif maka menjadi ajaza, melemah. Nah, bentuk aktifnya adalah a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizatun. A'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan lawan atau musuh menjadi lemah, tidak berdaya. Itu asal usul dari kata mu'jizah. Mu'jizah. Kemudian mukjizat diartikan sebagai suatu peristiwa luar biasa yang menjadikan manusia lemah, tak berdaya, tak kuasa, tak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Oleh karena itu mukjizat dalam istilah agama Islam atau kita kaitkan dengan studi Al-Quran sebagaimana telah didefinisikan oleh para ulama, antara lain mukjizat adalah sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi atau rasul sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu merespon atau melayani tantangan itu. Sehingga dari definisi tadi kita simpulkan bahwa mukjizat itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, adanya suatu peristiwa atau hal luar biasa, khariqul adah, di luar biasa, yang berada di luar jangkauan sebab akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Dengan demikian hipnotis atau sihir misalnya, walaupun sekilas terlihat ajaib atau luar biasa, namun karena ia dapat dipelajari maka ia tidak termasuk mukjizat. Yang kedua, peristiwa luar biasa itu terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Jika peristiwa atau hal luar biasa itu terjadi pada diri seorang yang tidak mengaku nabi, maka yang demikian bukan mukjizat, meskipun tampak luar biasa. Seperti halnya ada irhas, ada karomah, ada istidrat, dan sebagainya. Irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi ketika masih kecil. Karomah, kejadian luar biasa terjadi pada seorang wali atau kekasih Allah. Ada maunah misalnya,
kejadian luar biasa terjadi pada seorang mukmin, seorang yang muslim. Istidrat atau sebagai bentuk penghinaan terjadi kepada orang-orang kufar atau kafir. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW punya kemukjizatan, bahwasannya Nabi pernah membelai rambut seorang anak atau seorang sahabat, maka berdasarkan mukjizat rambut atau ya rambut yang sudah pernah diusap oleh Nabi tadi tidak pernah beruban sedikit pun sampai sahabat tadi berumur atau usianya sudah lanjut. Jadi rambutnya masih hitam terus karena mendapatkan barokah dari sentuhan dan belian tangan Nabi SAW. Kemudian Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab ketika mendengar kisah ini, Musailamah ingin menandingi. Kemudian ia mencoba membelai rambut temannya. Apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Itu tiba-tiba rambut yang disentuh oleh Musailamah tadi langsung buta, rontok. Itu adalah kejadian luar biasa. Misalnya lagi Nabi pernah meludah di sebuah sumur yang kering. Kemudian tiba-tiba terjadi kejadian luar biasa. Sumur tadi berubah menjadi penuh dengan air. Nah, mendengar kejadian ini, Musailamah ingin meniru. Kemudian dia meludah pada sebuah sumur. Setelah diludahi, tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu sumur itu menjadi kering. Atau dalam riwayat sumur itu menjadi asin. Yang aslinya tawar menjadi asin. Atau aslinya ada airnya menjadi airnya asin. Itu kejadian luar biasa pada diri seorang yang tidak beriman. Jadi yang pertama tadi ada peristiwa yang luar biasa terjadi pada seorang nabi yang ketika mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dengan catatan bahwa tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudah. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan sang nabi. Namun seandainya yang terjadi tidak sejalan dengan ucapannya atau malah sebaliknya, maka yang demikian itu walaupun luar biasa tidak termasuk mukjizat, melainkan istidraj atau ihana, hinaan. Yang keempat adalah tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilakukan, tidak terpenuhi tantangan itu. Tidak tertandingi. Jika yang ditantang berhasil melakukan hal yang ditantangkan padanya, maka yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai mukjizat. Karena apa yang didakwakan sang penantang tidak terbukti. Itu tadi mengenai definisi mukjizat. Adapun mengenai teori kemukjizatan Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam mukadimah tadi, bahwa dalam memandang sumber kemukjizatan Al-Quran ada dua pendapat yang saling kontradiktif atau berlawanan. Pertama, memandangnya sebagai sebab eksternal, unsur dari luar. Yang kedua, memandangnya sebagai sebab internal, unsur dari dalam sendiri. Teori pertama adalah pendapat sebagian tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Dan teori kedua adalah pendapat mayoritas ulama Islam atau pendapat jumhur, termasuk pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut.
Penjelasannya, teori pertama tadi adalah teori eksternal. Penganut teori eksternal mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran bukan dari Al-Quran itu sendiri, namun berasal dari luar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Pendapat ini dikenal dengan istilah as-sirfah, surfah, as-sirfah atau as-surfah, atau mu'jiz bis-sirfah. As-sirfah terambil dari akar kata sorofa yang berarti memalingkan. Artinya Allah memalingkan manusia dari upaya membuat semacam Al-Quran atau semisalnya. Sehingga seandainya tidak dipalingkan, maka manusia akan mampu. Dengan kata lain, kemukjizatan Al-Quran lahir dari faktor ekstern, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, teori ini muncul pada abad ketiga Hijriah, dan An-Nadham adalah orang pertama yang menyatakan hal itu. Nah, ini adalah penganut mazhab Mu'tazilah yang mengedepankan akal dan logika. Secara spesifik makna surfah atau surfah tadi menurut Al-Nadham adalah bahwasanya Allah telah memalingkan orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran, padahal mereka mampu melakukannya. Maka perihal memalingkan ini adalah suatu yang luar biasa. Dan makna surfah menurut pandangan Murtabho orang Syiah adalah bahwa Allah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang mereka butuhkan untuk mendatangkan semisal Al-Quran, sehingga mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Pendapat tentang as-sirfa ini adalah pendapat yang salah dan dibantah secara tegas oleh Al-Quran. Yang kedua adalah teori internal. Penganut teori internal ini mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu ada pada Al-Quran itu sendiri, atau mu'jizun bidatih, mengandung mukjizat secara datnya Al-Quran. Maksud pendapat ini adalah bahwasanya Al-Quran dengan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk struktur kalimat, balaghah, bayan, hukum-hukumnya atau syariat-syariatnya, akhbar-akhbarnya atau berita-berita yang gaib, dan seluruh persoalan lain yang merupakan mukjizat telah menyebabkan seluruh manusia dan bangsa jin tidak mampu membuat yang serupa semisal dengannya. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Islam atau jumhur. Berangkat dari teori ini, pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek dan segi. Di antaranya dari aspek keindahan bahasa, munasabah, akhbar yang gaib, informasi sejarah atau tarikh, ilmu pengetahuan atau sains, hukum atau syariat, dan bilangan atau angka-angka yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, kemukjizatan dari segi keindahan bahasa. Untuk memahami keindahan suatu bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Arab, ketelitian serta kecermatan pembahasan Al-Quran tidak mudah untuk dilakukan, khususnya bagi orang yang tidak memiliki rasa atau dhauk bahasa Arab. Karena keindahan diperoleh melalui perasaan, bukan melalui nalar. Tetapi kemukjizatan Al-Quran yang utama dan pertama justru dari segi kebahasaan. Kemukjizatan Al-Quran dari segi inilah yang pertama yang ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Mereka terkenal sebagai ahli sastra, sebagai para pujangga dan ahli pidato atau orator-orator ulung, serta amat mahir dalam aspek kebahasaan ini. Namun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup mendatangkan semisal Al-Quran. Hal ini dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastra dan orator-orator yang fasih dan baligh seperti Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan para sastrawan lain yang terkenal.
Para pakar bahasa menetapkan bahwa seorang dinilai berbahasa dengan baik apabila pesan yang hendak disampaikan dapat terangkai dalam kata atau kalimat yang singkat tapi mencakup. Singkat, padat, dan berisi. Jadi tidak bertele-tele tapi tidak pula singkat sehingga mengaburkan. Kata yang dipilih tidak asing bagi pendengar, mudah diucapkan serta tidak berat terdengar di telinga. Dan juga harus memperhatikan sikap dan tingkah laku lawan bicara yang tidak kurang pentingnya adalah kesesuaian ucapan dengan tata bahasa. Adapun keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri dapat dirasakan pada nada dan langgamnya yang mempesona, susunan kata yang singkat, padat, dan syarat makna dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan, memuaskan akal dan jiwa serta keindahan dan ketepatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahasaan Al-Quran memenuhi kriteria umum keindahan bahasa, bahkan lebih dari itu. Karena Al-Quran bukanlah kitab sastra, namun kitab hidayah yang di dalamnya terkandung nilai sastra yang sangat tinggi. Jika seorang membaca atau mendengarkannya Al-Quran di surah manapun, pasti ia akan menemukan keindahan tersebut. Bahkan terkadang mungkin dapat membuatnya menangis atau bersuka cita. Yang kedua adalah kemukjizatan dari segi munasabah. Apa itu munasabah? Secara bahasa munasabah berarti kedekatan. Sedangkan secara terminologi adalah adanya keterikatan atau hubungan antara satu jumlah kata dengan kata lain dalam satu surah atau antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam beberapa ayat yang banyak atau antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi kesesuaian antara ayat ini dengan ayat ini apa? Antara surah ini dengan surah ini munasabahnya apa? Itulah yang dimaksud dengan munasabah. Kesesuaian, keserasian, kecocokan, kedekatan hubungan, dan ikatan antara satu dengan yang lain. Antara ayat ini dengan ayat yang lain. Antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Antara surah sebelumnya dengan surah sesudahnya. Dan begitu seterusnya. Memahami munasabah dapat memperluas makna kemukjizatan Al-Quran itu. Seperti keindahan bahasa, sehingga dengan mempelajarinya, seseorang dapat lebih meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Allah bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam munasabah dan hubungannya dengan kemukjizatan Al-Quran, satu kata kalimat terkadang bisa menguatkan kata kalimat sebelumnya, atau takkid, atau keterangan, atau bayan, atau tafsiran, atau saling berlawanan tapi mempunyai hubungan. Satu ayat mempunyai hubungan keterikatan dengan ayat sebelumnya. Seperti kontradiktif atau muqabalah antara sifat-sifat orang mukmin dan orang-orang musyrik. Balasan dan ancaman bagi kedua golongan tersebut. Penyebutan ayat-ayat rahmat setelah ayat azab dan seterusnya. Dalam pembahasan tentang munasabah ini perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap ayat pasti ada munasabahnya. Maka seorang mufassir tidak boleh memaksakan harus mendapatkannya. Mengetahui munasabah dan mengait-ngaitkan antara ayat Al-Quran bukanlah hal yang mutlak. Namun hal tersebut hanyalah merupakan hasil ijtihad seorang mufassir dan pencapaiannya akan rasa kemukjizatan Al-Quran dan rahasia-rahasia balaghahnya serta bentuk-bentuk keterangan atau bayan. Maka jika munasabahnya memiliki pengertian yang dalam sesuai dengan siap atau konteks, sesuai dengan dasar-dasar kebahasaan dalam ilmu bahasa Arab, maka dapat diterima sebagai munasabah yang baik. Misalnya begini contohnya. Apa munasabahnya antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah? Atau munasabah surah Al-Fatihah dengan surah-surah setelah. Munasabahnya adalah, keterkaitannya adalah bisa dijelaskan sebagai berikut. Bahwa surah Al-Fatihah adalah sebagai pembuka
atau sebagai isi global daripada Al-Quran, sedangkan surah Al-Baqarah dan seterusnya adalah sebagai penjelasannya atau penjelasan dari apa yang global dari surah Al-Fatihah atau penjelasan atau pentafsilan perincian dari apa yang global dalam Al-Fatihah atau umul kitab. Misal namanya munasabah. Misalnya ada munasabah antara surah Al-Lahad dengan surah Al-Ikhlas atau munasabah. Perkaitannya apa? Ini bisa dilihat dari kata terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Di sini akhir dari surah Al-Lahab diakhiri dengan huruf dal. Masad. Kemudian di awal surah Al-Ikhlas, kulhu dan seterusnya juga diakhiri dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini termasuk munasabah dari segi lafdiyah, lafal. Fi jidiha hablum mim masad. Kemudian surah setelahnya ada munasabahnya qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh munasabah. Jadi mencari persesuaian, keterkaitan antara ayat sebelum atau surah sebelum dengan surah sesudahnya. Nah, ini membutuhkan ketelitian atau kecerdasan untuk mencari munasabah. Yang ketiga adalah kemukjizatan dari segi berita ghaib atau kabar-kabar ghaib atau khobar-khobar ghaib. Yang namanya ghaib adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak nyata atau tersembunyi. Ada sekian banyak hal yang tidak mungkin diketahui manusia dalam hidup ini. Misalnya kapan terjadinya hari kiamat atau kapan datangnya kematian atau ajal menjemput. Dari sini terlihat bahwa yang namanya ghaib itu bertingkat-tingkat. Ada yang nisbi, dalam arti ia ghaib bagi seseorang tetapi bagi yang lainnya tidak. Ghaib nisbi, ghaib bin nisbah bagi saya, tapi bin nisbah bagi dia tidak ghaib. Ghaib bagi saya tapi bagi dia tidak ghaib, namanya ghaib nisbi. Atau pada waktu tertentu ghaib tetapi pada waktu yang lain tidak lagi. Ghaib pada waktu itu tapi sekarang sudah tidak ghaib. Itu juga ghaib nisbi. Misalnya dahulu orang mengetahui tetapi kini setelah berlalu sekian waktu tidak lagi diketahui. Atau sebaliknya dahulu orang tidak mengetahuinya tetapi kini telah diketahui sehingga tidak ghaib lagi. Itu namanya ghaib nisbi. Yang kedua ada juga ghaib mutlak yang tidak dapat diketahui selama manusia berada di atas muka bumi ini atau yang tidak akan mampu diketahuinya sama sekali. Misalnya hakikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara segi-segi kemukjizatan Al-Quran adalah adanya pemberitaan atau khobar-khobar tentang hal-hal yang gaib, seperti berita tentang hari akhir, hari pembalasan, dari kiamat, siksa kubur, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa dapat dijadikan bukti kemukjizatan Al-Quran dari aspek pemberitaan gaibnya karena belum terbukti kebenarannya. Tapi tidak berarti sesuatu yang belum terbukti kebenarannya terbukti kesalahannya. Ada pula berita tentang hal-hal gaib yang terjadi pada masa lalu seperti kisah tentang penciptaan Nabi Adam, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah bangsa-bangsa dan kaum-kaum umat terdahulu dan lain sebagainya. Itu juga berita tentang hal-hal yang gaib. Ada lagi kisah-kisah gaib yang akan terjadi pada masa mendatang yang dapat dibagi dalam dua bagian kelompok pokok. Yang pertama telah terjadi kini setelah sebelumnya Al-Quran menguraikan bakal terjadi. Misalnya pemberitaan Al-Quran tentang akan terjadinya kemenangan Romawi, bangsa Romawi atas Persia dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum.
pada masa sekitar 9 tahun sebelum terjadinya. Pemberitaan tentang masuknya Rasul beserta para sahabat-sahabatnya ke kota Makkah, itu ketika menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah dalam keadaan aman dan tenang. Seperti disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 27. Dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua adalah peristiwa akan datang yang belum lagi terjadi, seperti peristiwa kehadiran seekor binatang atau dabbah yang bercakap menjelang hari kiamat. Seperti dalam soal Kahfi ayat 93-94. Berita-berita gaib seperti di atas tentu tidak akan ada yang mengetahuinya kecuali dengan pemberitaan wahyu yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan bukti bahwa Al-Qur'an yang berbicara tentang hal-hal gaib ini bukanlah perkataan Muhammad SAW atau manusia lainnya. Tetapi ia adalah kalamullah, zat yang mengetahui tentang hal-hal gaib itu sendiri. Kemudian yang keempat, kemukjizatan Al-Quran dari aspek informasi sejarah atau tarikh. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan informasi sejarah yang valid. Informasi sejarah ini dapat pula dikategorikan dalam pemberitaan hal-hal gaib masa lampau seperti yang telah disinggung sebelumnya. Al-Quran menceritakan sekian banyak peristiwa masa lampau, seperti kisah para anbiya dan rasul, serta para kaumnya dan pengikutnya. Kisah orang-orang soleh, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, dan lain-lain. Dari sekian banyak kisah Al-Quran itu telah banyak terbukti kebenarannya melalui penelitian arkeologi dan penemuan-penemuan ilmiah. Kendati tidak semua informasi sejarah dalam Al-Quran dapat dibuktikan, namun tidak berarti bahwa informasi itu salah. Karena apa yang belum terbukti kebenarannya juga belum terbukti kesalahannya. Rangkaian kisah-kisah atau qasas dalam Al-Quran diungkapkan untuk menguraikan ajaran-ajaran keagamaan untuk diperoleh ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah tadi, serta menggambarkan akibat-akibat bagi para penentang. Ini merupakan salah satu keistimewaan dan kekuatan Al-Quran. Kisah-kisah tersebut bukan suatu yang fiktif, tetapi dapat diyakini sebagai suatu yang pernah terjadi di muka bumi atau haqiqah. Jadi kisah-kisah atau cerita-cerita dalam Al-Quran atau yang dikenal dengan qasas, kisah atau qasas, semuanya adalah hakikat, suatu yang terjadi, bukan sesuatu yang fiktif atau khayalan, cerita khayalan, tapi betul-betul terjadi di muka bumi ini. Salah satu contoh validitas informasi sejarah Al-Quran adalah kisah tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun. Al-Quran mengkhabarkan sekelumit kisah Fir'aun dalam surah Yunus 90-92. Yang perlu diperhatikan dalam konteks pembicaraan ini adalah firman Allah, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu. Memang orang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut ihwal keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya merupakan suatu hal yang tidak diketahui siapapun pada masa Nabi Muhammad. Bahkan tidak disinggung oleh kitab-kitab perjanjian lama dan baru atau Bible. Pada masa turunnya Al-Quran, tidak seorang pun yang mengetahui di mana sebenarnya penguasa atau Fir'aun yang tenggelam itu berada, dan bagaimana pula kesudahan yang dialaminya. Namun pada tahun 1896, purbagalawan atau arkeolog yang bernama Lore menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk, lembah para raja, berada di daerah Toba, Luxor, yaitu Mesir bagian selatan, di seberang sungai Nil. Kemudian pada 8 Juli 1900
7, Elio Smith membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut masih dalam keadaan utuh, sehingga penyelidikan dan penemuan modern itu tentu merupakan salah satu bukti nyata keautentikan informasi sejarah yang dikabarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang kelima adalah kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan atau sains. Di antara segi kemukjizatan Al-Quran adanya beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan umum atau sains yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum ditemukan oleh para ilmuwan modern. Teori Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran bukan suatu kitab sains atau kitab ilmiah, bagaimana halnya kitab-kitab ilmiah yang dikenal selama ini. Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab hidayah bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tidak heran jika di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tersirat dan tersurat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sains guna mendukung fungsinya sebagai kitab hidayah. Penyelidikan dan kajian tentang isyarat-isyarat Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan masih terus dilakukan oleh para ilmuwan muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai salah satu bahan informasi awal atau sumber inspirasi untuk mengembangkan kajian-kajian sains, baik ilmu murni maupun terapan. Dari sekian banyak ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah mampu merekonstruksi ayat sehingga terlihat gagasan konsepsional yang dikemukakan dalam bidang-bidang ilmu. Di antara cabang-cabang ilmu yang memperoleh perhatian serius dari Al-Quran dan terkonstruksi secara baik oleh para saintis adalah fisika, biologi, astronomi, kimia, geologi. Yang lainnya masih terus dalam proses kajian dan penelaahan dengan bantuan ilmu-ilmu empirik hasil lulusan para ilmuwan. Sebagai contoh dari pembahasan ini adalah apa yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran tentang adanya 3 lapisan selaput rahim yang kemudian disingkap oleh ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan bahwa embrio yang masih berada dalam perut ibu ditutupi oleh 3 selaput. Selaput ini tidak kelihatan kecuali dengan pembedahan yang teliti. Nampak oleh mata seakan-akan hanya satu selaput saja. Selaput inilah yang dinamakan selaput chorion, selaput amnion, dan dinding uterus oleh ilmu kedokteran modern. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang memperkuat kenyataan ilmiah ini, dan ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 6 yang artinya Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Dalam ayat ini terkandung mukjizat ilmiah bagi Al-Quran memberitahukan bahwa rahim mempunyai 3 selaput yang diberi nama zulumat, kegelapan-kegelapan. Karena selaput ini dapat menghalangi dan menutup sinar cahaya dalam ilmu pengetahuan modern. Disebutkan ada 3 selaput. Dan tentunya masih banyak isyarat-isyarat ilmiah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Yang keenam adalah kemukjizatan dari segi hukum atau syariat. Di antaranya adalah berkaitan dengan undang-undang ilahi yang sempurna yang melebihi semua undang-undang buatan manusia yang mereka kenal sejak dahulu sampai sekarang. Barangkali suatu contoh yang baik sekali untuk dijadikan komparatif antara undang-undang ilahi atau Al-Quran dengan undang-undang wad'i atau buatan manusia adalah adanya suatu pengaruh yang sangat besar yang ditinggalkan Al-Quran dalam jiwa orang-orang Arab dan Muslim, sebab periode yang sangat bijaksana yang dipakai Al-Quran dalam menanggulangi kerusakan dan penyakit masyarakat, di mana Al-Quran menghancurkan segala bentuk kebatilan dan mencabut segala bentuk kriminalitas dari jiwa mereka. Kemudian Al-Quran menjadikan mereka sebagai umat yang paling baik untuk kepentingan semua manusia, yang akhirnya mereka bisa memiliki dunia dan menguasai alam.
Al-Quran Karim adalah yang menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma keutamaan, akhlak, hukum ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quranlah yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang mulia lagi adil dan seterusnya. Yang ketujuh adalah kemukjizatan dari segi bilangan. Di antara kemukjizatan Al-Quran adalah bilangan-bilangan yang tepat atau angka yang tepat, cermat, lagi menakjubkan. Kemukjizatan Al-Quran dari segi ini juga biasa disebut dengan i'jaz adadi, adat atau bilangan. Fenomena ijaz adadi pada Al-Quran bukanlah temuan baru, akan tapi telah melewati lintasan sejarah yang panjang. Orang-orang yang melakukan studi tentang ulumul Quran sejak dahulu telah menyadari adanya fenomena tersebut. Mereka menyadari bahwa pemakaian huruf dan kata dengan jumlah tertentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga mereka berupaya menyingkap hubungan antara jumlah-jumlah tersebut dengan makna-makna katanya. Misalnya kaum salaf begitu memperhatikan huruf-huruf muqatta'ah pada permulaan sebagian surah pada Al-Quran, yaitu huruf-huruf alif lam mim, alif lam ra ha mim, kaf ya ain sad dan seterusnya, itu dengan huruf muqatta'ah sebagai pembuka awal-awal surah. Mereka menyadari bahwa pada pengulangan huruf-huruf muqatta'ah tersebut terdapat makna-makna tertentu. Mereka mencatat bahwa surah-surah yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah berjumlah 29 surah. Sementara jumlah huruf hijaiyah Arab ditambah dengan huruf hamzah juga berjumlah 29 huruf. Dengan sudut pandang bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang punya huruf-huruf hijaiyah tadi, ya jumlahnya 28 atau 29. Demikian pula menurut ulama kontemporer, diantaranya Dr. Rasyad Khalifah, beliau menulis sebuah buku mengenai ijaz angka dalam Al-Quran dengan kunci angka 19. Rasyad Khalifah menyatakan adanya rahasia di balik jumlah pengulangan kosakata Al-Quran. Beliau membuktikan idenya tersebut dengan mengulas kata Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf Arab itu. Selanjutnya dikatakan bahwa jumlah bilangan kata-kata basmalah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut walaupun berbeda-beda namun keseluruhannya habis terbagi oleh angka 19. Misalnya lagi Abdul Razak Noval juga menulis mengenai ijaz adadi dalam bukunya yang berjudul Al-Ijaz Adadi bil Quran. Dalam bukunya tersebut beliau menuliskan beberapa tema yang intinya mengungkapkan adanya keseimbangan bilangan dalam Al-Quran. Di antaranya keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Misalnya kata al-hayah, kehidupan, dan kata al-maut, kematian, masing-masing sebanyak 145 kali. Kata an-naf' dan kata al-fasad, kerusakan, pemudorot, masing-masing sebanyak 50 kali. Jadi keseimbangan antara kata dan sinonimnya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata yang dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Jadi kata infak, meninfakkan, dan kata ar-ribo masing-masing 73 kali. Al-bukhl atau kepikiran dan al-hasrah penyesalan masing-masing 12 kali. Jadi satu kata dengan satu kata sebagai akibat kata tersebut. Infak dan akibatnya adalah ribo, kerelaan, sama-sama 73 kali. Bakhil, kebakhilan, akibatnya penyesalan, sama-sama 12 kali. Kemudian keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Misalnya kata israf, pemborosan. Kemudian kata as-sur'ah, ketergesa-gesaan, masing-masing 23 kali. Al-mau'idah, kemudian al-lisan atau lidah masing-masing 25 kali. Yang kelima, di samping keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus. Misalnya kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun.
dengan kata hari yang menunjukkan kepada jamak ayyam dan dua atau yaumain, jumlah keseluruhannya hanya 30. Jumlah hari-hari dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang berarti bulan atau syahr hanya terdapat 12 kali sejumlah bulan dalam setahun. Itu 12 bulan. Itu tadi beberapa contoh kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek yang kita bisa lihat, dan mungkin bisa bertambah menjadi banyak aspek lain daripada sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.